Az-zunubu salah satu. Dosa itu 3 macam. Ada zambun layu baru, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ada dosa wa zambun baru, dosa yang diampuni. Kemudian yang ketiga zambun layu teraku, dosa yang tidak ditinggalkan. Dosa yang tidak diampuni itu adalah asyirku billah. Orang yang menyekutukan Allah sampai ajalnya berpisah, rohnya berpisah dengan jasadnya, dia dalam menyekutukan Allah, dosa-dosanya tidak diampuni. Ya. Dosa-dosa tidak diampuni. Itu dosanya. Yang kedua, dosa yang diampuni. Nah inilah dosa yang mudah diampuni, yaitu ya, dengan kita membaca salah satunya setelah selesai salat Jumat, yaitu membaca yang sabda 70 hadis diampuni. Ada lagi dosa yang dibiarkan saja. Artinya dosa yang dibiarkan terserah. Nah antara kita sama kita itu dosa hamba di antara dengan hamba. Nah, ini Allahnya kena ma'adinya. Ini salah satunya yaitu dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi tadi diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang terkemudian seminggu kemudian, wa u'tiya minal ajri ba'da bi'adadi man amana billahi wa rasul, dan diberikan pahala. Dosa diampuni, pahala diberi lagi. Nah, sayangnya ditinggalkan ini. Ya. Dosa diampuni, pahala diberi. Berapa banyaknya pahala? Bi'adadi man amana billahi wa rasul, dengan 9 orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Berapa banyak orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya di dunia ini? Seitulah Allah memberikan pahala juga. Dengan 9 orang yang beriman dengan Allah, ya. Berapa miliarannya mungkin orang yang beriman dengan Allah. Nah itu Allah memberikan pahala banyaknya, ya, yang membaca itu. Nah lalu lagi bagaimana? Wa yusanu sambungannya ayat qira'ah, dan disunatkan juga ia membaca yang 4 surah itu tadi, Fatihah, Suratul Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bila sunat membacanya ini 1. Wa ayatal kursi, dan membaca ayat kursi. Tahu ayat kursi ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, sampai akhir. Wa syahidallahu, yang kita baca sesudah wirid masjid, sesudah wirid sembahyang maghrib tau. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, itu dibaca. Yang bila ba'da kulli maktubatin, setelah tiap-tiap, sesudah tiap-tiap salat fardu. Jadi kalaupun berwirid kita tidak baca itu apa, sudah berwirid kita secara umum, ya pribadi sendiri baca. Ya. Tiap-tiap, nah tadi sebutkan ya yang di atas tadi ya 4 surah itu dibaca, ayat kursi, syahidah waktu sesudah tiap-tiap salat fardu. Apalagi wajina yang ila firasyi, mau tidur, dan ketika ia mendatangi kepada hamparannya, firasyi, kasurnya, yang ia itu mau tidur,
Nah, kalau kita mau tidur juga jangan lupa baca itu. Suratul Ikhlas, ya, Fatihah, Suratul Ikhlas, ya. Pada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Ayat kursi, ya. Insyaallah, ya. Itu juga dibaca ketika mau tidur. Ma'a awakhiril Baqarati, dan akhir daripada surah Al-Baqarah, Amanah Rasul yang kita baca ya. Atau mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum wa in taqulu yuhasibkum billah, ya. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amanah Rasul. Banyak saja mau baca atau yang mana sempat dibaca, dengan kadada yang dibaca mau tidur. Lah, dengan kadada yang dibaca mau tidur. Kalau juga kadang payah baca tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim, itu jangan lupa baca 21 kali. Hikmahnya nanti kalau usah dijahit, cuma baca 21 kali. Ya, mau tidur Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Siti Aisyah pernah dipesan oleh Rasulullah, Siti Aisyah mau tidur, lalu Rasulullah pesan, hai Aisyah, kamu tidur, ya, jangan tidur dulu sebelum baca Quran sekali khatam. Baca Quran sekali khatam. Jangan kamu tidur sebelum kamu menunaikan haji dan umrah. Dan jangan kamu tidur sebelum kamu mendapat syafaat dari para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, bukan Nabi Muhammad, tapi para nabi dan rasul. Dan jangan kamu tidur sebelum kamu diridhai oleh seluruh orang Islam, laki-laki dan perempuan. Siti Aisyah bingung juga, kenapa Rasulullah yang memerintahkan kepadaku hal-hal yang tentu tidak dapat saya lakukan, sangat berat sekali. Setelah Rasulullah selesai salat, rupanya Rasulullah setelah menyampaikan salat, selesai salat, maka Siti Aisyah tanya, hai Rasulullah, kenapa engkau perintahkan kepadaku sesuatu yang tentu tidak dapat aku kerjakan? Rasulullah pun tersenyum, berarti dapat mudah dilaksanakan. Kata Rasulullah, hai Aisyah, kalau kamu mau tidur tuh jangan lupa baca suratul Ikhlas 3 kali. Karena sekali membaca suratul Ikhlas itu sama pahalanya 10 juz Quran. Kalau kamu baca 3 kali sama dengan 30 juz Quran. Pahalanya sama. Tapi jangan pula kita kalau baca itu dapat lupa belajar Al-Quran. Kalau cukup suratul Ikhlas saja baca 3 kali. Derajatnya tidak sama. Pahala sama, derajatnya tidak sama. Ya. Ya. Kemudian hai Aisyah, kamu jangan tidur dulu. Nah, gimana tadi? Sebelum kamu baca tasbih sebanyak 3 kali. Apabila kamu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, sama pahala haji dan umrah. Allah Maha Kaya berikan pahala sama. Tapi derajatnya tentu beda dengan orang yang mengerjakan umrah kesana langsung. Kemudian yang ketiga tadi, jangan kamu tidur sebelum kamu mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul. Maka Aisyah, sebelum kamu tidur baca salawat. Salawatnya begini, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin.
Ya Allah, berikanlah rahmat dan kesejahteraan atas Nabi Muhammad dan seluruh para nabi dan rasul. 124.000 nabi, 313 rasul Allah masuk kita bersalawat kepadanya. Maka apabila engkau baca itu ayat Aisyah 3 kali, kamu mendapatkan syafaat daripada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, jangan kamu tidur sebelum kamu diridhai oleh orang muslimin muslimah, terutama orang tua. Maka jangan tidur sebelum kamu baca doa Allahumma firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kita belum tidur tuh kita mendoakan untuk kita, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dosa seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang muslim laki-laki dan perempuan. Siapa yang tidak didoakan, tidak ridha kalau didoakan? Kita tuh didoakan orang masih jauh marah, itu orangnya kada waras. Ya. Orang waras didoakan tuh tetap senang, pasnya ridha. Itu pesanku kalau macam itu kata saya mudah saja. Tempoh waktu 5 menit selesai baca yang 3 macam. Ya. Tambah lagi di sini kan sunat baca ayat kursi, syahidallah wa syahidallahu annahu la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian lagi jadilah serta ketika mendatangi tempat tidur, mau tidur, berserta akhir dari surah Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Wal kafirun, dan membaca surah Al-Kafirun, wa yaqra'u khawatimal hasyr, di akhir surah Al-Hasyr, ya, surah akhir surah Al-Hasyr, yaitu yang berbunyi lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, sampai akhir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi tadi kada terbaca semuanya, ya, ada sampai yang mana dapat sampai ke tidur. Tapi di penghujung sekali kalau tidur, jangan lupa kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu ditutup. Kita kada tahu kalau kita tuh dalam keadaan tidur dicabut roh kita oleh malakal maut. Jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati kita dalam tidur itu. Kita ini apa ditunggu kayak kita nonton hadap. Bebini sudah, berumah sudah, berduit, sedang sudi sudah juga, nang kada berduit sudah juga kada berduit. Tapi sudah, apalagi ditunggu apalagi? Ya, nang ditunggu mati. Itu jadi lagi.
menang anak anom tuh belum berbini ada berbini lagi, belum berumah ada berumah, belum haji ada naik haji, belum perang ada apa, umrah sudah, haji sudah, semuanya sudah, apalagi tunggu mati aja lagi. Siapkan diri untuk mati karena kesana, maka semua kita ada yang semua kita akan ketemu kematian. Yang lain sudah mati aja belum. Itu aja nanti ada pilih. Ya. Apa maksudnya? Mati itu juga ada di hari itu. Keadaannya datang seorang iya datang, tapi persiapannya itu, ya. Kamu hendak datang itu tentu disiapkan persiapan ya. Artinya yang itu tidak diberitahu saat kematian itu, cuma tanda-tanda aja yang diberitahu. Kita ini katanya sudah ada awak sakitan, sudah ya, mata-mata menakabur-kabur sudah, nah kepala dari hitam menjadi putih, nah jalan itu kadang-kadang berdiri itu tak undur hanya maju, berarti tak undur berdiri tak undur hanya maju, ya. Nah, apa soalnya berarti sudah ada tandanya ya, tinggalkan. Wa awal ghafiri ila ilaihil masir, surah Al-Ghafir. Nah, surah Al-Ghafir itu Hamim tanzilul kitab, Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim, sampai di penghujung sampai kemana ya, sampai ilaihil masir, itu bisa dilihat di sana. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan ila akhiri. Bila itu disuruh sabahan wa masaan. Jadi waktu petang, waktu pagi disuruh kita itu ya, membaca apa tadi ya, surat kalau bisa yaitu akhir dari surah Al-Hasyr, surah Al-Ghafir tadi kemudian apa hasibtum annama khalaqnakum, surah apa itu ya, di waktu pagi dan petang, di samping zikir-zikir kedua pagi dan petang. Allahumma bika amsayna, itu zikir petang. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Itu zikir petang. Zikir subuh, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah saya berada di waktu subuh. Kalau subuh, dengan Engkaulah, dengan rahmat Engkaulah, dengan kekuasaan Engkaulah saya berada di waktu petang. Dan dengan Engkaulah saya juga hidup, dan dengan Engkaulah saya mati. Berarti ada dari kita dengan Engkaulah Allah semuanya. Wa ilaikal nusyur, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sudah mati banyak kembali. Hidup ini kita kembali kepada Allah. Waktu hidup ini kita jangan lupa dengan Allah. Nah, waktu hidup ini kita kembali sudah kepada Allah, jangan sudah mati kembali. Nah, kembali kita ialah salat, kalau agama, bersalah, taubat, apa sih? Kembali kepada Allah waktu hidup kita, yang sudah mati kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Hidupnya kita. Wa ayyuwazifa kulla yawmin ala qiraati alif lam mim as-sajdah. Ya, yang dibaca subuh Jumat dan bahwa membiasakan sunat, membiasakan kulla yaumin, tiap-tiap hari membaca alif lam mim sajadah. Ya, itu dibaca ya. Dan subuh Jumat aja, bisa tiap-tiap hari, malam, siang.
ya. Alif lam mim tanzilul kitab la fihi min rabbil alamin ya. Baca. Insyaallah kalau kita baca hari-hari Pak dengan hafal kita sih jadi hafal gitu. Hari-hari baca macam surah Yasin, kalau tidak hafal pun setengah hafal. Wa Yasin dan surah Yasin. Wa Dukhan dan surah Ad-Dukhan. Wal Waqi'ah dan surah Al-Waqi'ah. Ya, membiasakan ya. Kan tiap-tiap hari harus membaca Alif Lam Mim Sajadah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, wa Tabarak, surah Al-Mulk, wa Zilzalah dan surah Az-Zilzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Kalau surah Al-Mulk yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sampai akhir. Nah, sampai akhir qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in ya, sampai akhir ya. Surah Al-Waqi'ah juga sudah bacalah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'iha kadhibat afidatul rafi'ah idza rujatil ardu raja wa musatil jibalu basa sampai akhir. Wal zalzalah itu pendek. Wa takasur dan surah inna a'tainakal kautsar itu sunat dibaca tiap-tiap hari. Ya, yang empat macam tadi. Alif Lam Mim Sajadah, surah Yasin, Dukhan, Waqi'ah, Tabarak, Az-Zalzalah, tujuh surah itu sunat baca tiap-tiap hari ya. Wa 'alal ikhlasi mi'atai maratin wal fajri ya fi ashri Dzulhijjah dan membaca surah Al-Ikhlas itu sunat juga 200 kali. Ingatnya wal fajri dan surah Al-Fajr dari 10 Dzulhijjah. Yang ada. Wa Yasin wal 'Ad indal muhtadar dan sunat juga dibaca Yasin, dibacakan Yasin dan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu juz 13 kan setelah surah Yusuf kalau tidak salah. Setelah surah Yusuf baru surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim, An-Nahl baru Bani Al-Hijr baru Bani Israil itu barusannya lah. Sunat kalau orang kita menghadapi orang sakit tadi, orang yang muhtabar itu hampir meninggal dalam sakarat itu sunat dibacakan surah Yasin. Kemudian surah Ar-Ra'd itu. Nah, surah Ar-Ra'd ya. Nah, hikmahnya yang dibacakan surah Yasin supaya setan yang menggoda ini tidak dekat. Karena kalau kita dalam sakarat itu, kita ini tadi suaka merasakan sakarat belum deh. Gering-gering sakit kuat itu mungkin pernah, tapi yang sakarat itu belum. Nah, tapi akan jumpa. Menurut kita kan tidak pernah merasakan. Jadi menurut yang diceritakan dalam kitab Tazkiratun Nafsi, kalau kita sedang sakarat itu bahwa walaupun mata izin, itu perasaan ada yang datang. Ada yang datang. Pertama itu yang datang bapak kita. Bapak kita dulu mati. Bapak kita perasaan. Jadi si bapak ini datang, manggil kita, nama kita, apa katanya, saya sayang dengan engkau. Saya ingin menyelamatkan engkau. Kalau engkau mau selamat, matilah kamu ikut agama Yahudi. Padahal bukan bapak kita itu, penggoda setan. Kalau iman kita kuat,
iman kita kuat ya, nafasnya kita tahu, hilang. Datang pula yang kedua, yang menyerupai ibu. Datang yang kedua menyerupai ibu. Lalu dipanggil, wahai anakku, aku sayang dengan engkau. Lah mengandung engkau 9 bulan 9 hari, menyusui engkau 2 tahun, ingin sekali menyelamatkan kamu. Kalau kamu mau selamat, ikutlah agama Nasrani. Nah, itu udah ada semuanya. Kuat iman kita tidak mempan. Makanya dibacakan surah Yasin tadi, supaya itu tidak datang, yang menggoda itu tidak datang. Baca surah Yasin. Ya. Kemudian lagi hilang. Nah, datang yang ketiga nih. Datang yang ketiga ini lah, ada seorang lah, membawakan segelas air. Segelas air. Ya. Nah, lalu air itu diguncang-guncangkan sebelah kanan, sebelah kiri, ditawarkan, maukah air? Ya. Kalau orang yang haus, maka diceritakan orang yang sakaraat itu macam-macam. Ada yang kehausan bagaikan air satu sumur itu dituangkan, belum merasa puas. Sesumur air, apa lagi, segelas ditawarkan. Nah, maukah air ini? Nah, lalu kita karena haus tadi mau lah, tapi syaratnya ada katanya. Kamu lah, katakan tidak ada Tuhan kecuali aku yang bawakan air. Padahal ini semuanya ketiga-tiganya itu setan datang. Nah, lalu kita mau, iya, padahal tipuan ya, tipu daya aja. Mau katanya. Nah, setelah mau roh kita baru keluar, matilah kita dalam keadaan HP. Nauzubillah min dzalik. Nah, habis amal ibadah kita. Nah, maka dibantulah dibacakan surah Yasin. Dan apabila kita berada di orang yang sakaratul maut, walaupun ia tidak minta air, itu menurut hukum fikih sunat menitiskan air ke mulutnya. Dan orang yang sudah tangguh di tenggorokan ini rohnya, titikkan air. Kalau kelihatan ia minta air, wajib kifayah. Waktu kifayah kita lantaran hati itu menitiskan air. Mudahlah, jangan sampai terikut godaan tadi. Maka untuk menghindari itu, bacakan surah Yasin. Tapi baca surah Yasinnya jangan sembarang baca apa sih. Yang betul lah baca surah Yasinnya. Jangan yang tidak betul pula baca surah Yasin. Baca surah Yasinnya biar perlahan bisa betul bacanya. Selama itu dibacakan, syaitan itu tadi tidak berani dekat. Jadi dia selamat daripada godaan itu tadi. Nah, surah Ar-Ra'd itu maknanya itu memudahkan keluarnya roh setan. Arti mudah itu tidak merasa sakit. Ya, bagaikan mencabut rambut di tepung, ya, tidak merasa sakit. Bukan bagaikan menarik bulu dan ujung di padang rumput. Bayangkan bulu dan depan. Itu ujung pada rumput. Memudahkan, bukan mencapatkan, memudahkan. Mencapatkan itu belum sampai saatnya, belum lagi. Sudah faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakhirun. Cuma keluarnya itu mudah dan ya tidak terasa kalau itu ya. Maka sunat dibacakan surah Ar-Ra'd. Wa warada fi kulliha ahaditsun ghairu mawdu'atin. Telah datang hadis-hadis pada semua yang tadi disebutkan tadi, bukan hadis-hadis yang bukan maudhu'. Kalau hadis dhaif itu masih bisa dipakai untuk amalan. Tapi kalau hadis maudhu' itu memang ditolak. Nah, ditolak ya. Karena hadis itu tingkatan hadis itu ada sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Maudhu' itu tidak bisa dipakai. Ya, kan. Kalau sahih bisa dibuat hujah, hasan masih bisa buat hujah, dhaif untuk amalan, untuk ibadah. Nah ini ya.
berapa menit itu? Wa haruma ta'atturiqa binas wallahu a'lam bissawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahman wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma